Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Api-Mu menyala dalam dada kami, di roh kami. Ada gairah baru, ada sukacita baru. Di tempat hamba-Mu berdiri dan di mana jemaat-Mu berada, di sini adalah tempat di mana sorga terhubung dengan kami. Kami terhubung dengan Bapa di sorga. Yesus sedang mengulurkan tangan kuasa-Nya di tempat di mana kami berada. Dan Roh Kudus sedang bekerja bukan atas kami, tetapi di dalam kami, melalui kami. Dan Roh Kudus ada di hari ini. Kami merayakan hari Pentakosta, hari yang bukan saja sebuah kenangan, tapi ini hari di mana kami mengingat gairah baru itu terus menyala. Dan gairah itu ada hari ini lagi. Dalam nama Yesus kami siap makan firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Pentakosta. Happy Shavuot. Di hari Pentecostal Day, seluruh dunia merayakannya. Dan ini hari spesial seperti yang terdapat dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita lihat Kisah 2. Saya nanti minta bantuan jemaat yang ada, anak-anak rohani yang ada di tempat ibadah ini, untuk membantu saya membaca ayat-ayat Alkitab. Yang jauh akan menggunakan mic supaya bisa kedengaran oleh saudara-saudara yang ada di rumah. Kita akan membaca di dua tempat. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara keuntungan-keuntungan besar bagi mereka yang mengalami Roh Kudus sejak hari Pentakosta. Keuntungan-keuntungan ini bicara soal keunggulan-keunggulan bagi mereka yang mengalami, sekali lagi, yang mengalami Roh Kudus sejak hari Pentakosta sampai hari ini dan ke depan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, sambil berdiri kita baca ayat ini dengan keras. Jemaat di rumah standby, saudara-saudara, saudara-saudara yang sudah duduk, ambil Alkitabnya. Dan kalau saya ajak berdiri, sudah boleh berdiri walaupun kita tidak saling melihat. Dan kalau saya ajak saudara baca Alkitab. Dan kalau suara saudara bisa perdengarkan pada orang-orang di sekitarmu, perdengarkan. Dan kemudian kalau saya mohon saudara respon dengan mengetik penggalan-penggalan frase anak kalimat di handphone saudara. Saudara silakan lakukan, karena itu menolong saudara untuk menyimpan firman dalam roh saudara sebagai memori bagi saudara sendiri. Karena setiap orang yang dengar firman, yang bereaksi positif, yang merespon, itu seperti makan, saudara, seperti buka mulut dan makanan masuk, ya. Mari baca ayat 1 sampai ayat 4 sama-sama. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3 dan 4, silakan keras. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, silakan duduk. Hari Pentakosta itu sifatnya historis. Jadi tidak sebuah momen yang dikarang begitu saja, tapi peristiwanya ada bukti sejarah. Kemudian saksi-saksinya ada, dan pengalaman ini bukan pengalaman pribadi. Ya, turunnya api Pentakosta, turunnya Roh Kudus bukan pengalaman pribadi. Maksud saya bukan satu orang saja waktu itu tanpa ada orang lain alami. Karena ini adalah pengalaman secara korporat. Artinya
pengalaman bersama. Paling kurang 120 murid sama-sama mengalami. Jadi kalau ini peristiwa mau diakses ke saksi sejarah, maka ini betul-betul peristiwa nyata yang real ya. Peristiwa nyata dan real. Saya bandingkan dengan cerita bawang merah dan bawang putih ya. Bawang merah dan bawang putih bersama bawang bombay, tidak ada akses sejarahnya. Tidak bisa dibuktikan kapan terjadi di daerah mana, tetapi ini adalah sebuah cerita dongeng untuk supaya anak-anak bisa tidur. Tapi hari Pentakosta bukan dongeng ya. Sehingga kalau ada orang tidak percaya hari Pentakosta, dia tidak percaya Alkitab, sekaligus tidak percaya Tuhan, karena Alkitab ini diinspirasi atau diinspirasikan oleh Roh Kudus, ilhamnya oleh Roh Kudus. Jadi peristiwa pasal 2 ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai khotbah Petrus memenangkan 3.000 orang sekali bertobat dan baptis pada hari Pentakosta. Waktu itu terjadi secara historis dan memiliki saksi, dan secara hukum ini sah, dan ini merupakan tonggak sejarah, starting point pergerakan dari yang namanya era atau zaman Roh Kudus. Katakan zaman Roh Kudus. Ini zaman Roh Kudus sejak hari itu, bahkan hari itu dipercaya sebagai hari lahirnya gereja. Hari lahirnya atau starting pointnya gereja dimulai pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, pada peristiwa itu terjadi, ini bukan hanya pengalaman personal, karena di sini pengalaman dialami oleh 120 orang. 120 orang ini bukan simpatisan. Ya, ada tahapan, saudara ya. Saya akan ajarkan di kesempatan lain. Ada tahapan iman orang-orang di gereja, yaitu believers, ya, orang-orang percaya. Kemudian members, ada orang believers tapi bukan members, bukan anggota gereja lokal. Orang percaya tapi tidak komitmen di mana-mana. Dia naik level menjadi members, dia berkomitmen di satu gereja lokal. Kemudian dari members dia naik level lagi menjadi seorang disciple, ya. Disciple artinya dia mau jadi seorang murid melalui orang tua rohani. Dari disciple dia naik lagi, dia level menjadi ministers atau pelayan-pelayan. Dan akhirnya pada level yang terakhir dia menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Nah, saudara-saudara, yang 120 ini kita sering dengar 120 murid. Jadi ini bukan believers, orang yang percaya yang tidak komit, ya. Dan mereka bukan cuma orang percaya, mereka itu members. Members artinya punya komunitas, ya. Mereka bergabung dengan kelompok yang para rasul Petrus dan lain-lain selalu rutin setiap ada kesempatan di bait Allah. Kemudian mereka bukan cuma anggota members, tetapi mereka juga adalah disciple. Disciple artinya murid yang mau belajar, mau dibentuk, mau dibimbing, mau diarahkan. Nah, mereka yang 120 ini bukan simpatisan, bukan penonton, bukan penggembira, bukan orang yang cuma lewat. Karena mereka menanti 120 murid ini berapa hari? 10 hari, ya. 10 hari di tempat yang sama, tidak kemana-mana. Ini sama seperti di karantina, ya. Mereka isolasi diri dalam rangka menanti Roh Kudus 10 hari. Ini tidak mungkin terjadi bagi orang yang hanya ikut-ikutan, ya. Tidak mungkin terjadi pada orang yang cuma believers, cuma percaya Yesus, tapi tidak menjadi anggota komitmen. Apalagi yang tidak menjadi murid. Hanya murid-murid yang bisa bertahan. Hanya murid-murid yang mau dibentuk. Hanya murid-murid, hanya orang-orang yang komitmen, ada covenant dengan Tuhan. Maka mereka ini akan mengalami seperti hari Pentakosta. Saudara tahu bahwa ada sekian banyak murid yang lain yang tidak turut hadir pada 120 orang yang ada di kamar loteng. Jadi saya kasih sebuah informasi, semoga ini berguna, bahwa Roh Kudus tidak akan hinggap pada sembarang orang. Katakan amin. Amin. Roh Kudus tidak akan datang masuk kepada sembarang orang. Tidak akan turun memenuhi, membaptis kepada orang yang tidak ingin saudara dibentuk. Tidak percaya Yesus, tidak pengen bergabung dalam komunitas gereja,
dan tidak pengen menjadi disciple, tidak pengen bertumbuh, tidak pengen dibentuk, kemudian dia berkata, saya penuh Roh Kudus, atau saya mengalami Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus bukan untuk senang-senang. Katakan amin. Amin. Pengalaman Roh Kudus bukan untuk membuat ada euforia, kita kelihatan gembira saja. Pengalaman Roh Kudus bukan untuk kita lebih unggul dalam hal urapan dan mengalahkan para dukun. Bukan itu. Pengalaman Roh Kudus adalah pengalaman di mana dari disciple kita levelnya diangkat, di-upgrade menjadi sampai level murid, sampai dari murid menjadi level anak Allah yang dewasa. Saudara ketik di sana, anak Allah yang dewasa. Anak Allah yang dewasa. Itulah inti kenapa Roh Kudus sejak Yesus naik ke sorga, dia diutus oleh Bapa, dan oleh Yesus mengutusnya, dia bekerja sebagai Allah, dan dia sebagai pribadi, dia sekarang berbeda pekerjaan Roh Kudus. Berbeda pekerjaan Roh Kudus di perjanjian baru dengan di perjanjian lama. Bedanya di mana? Kalau perjanjian lama, Roh Kudus turun atas seseorang dan mengurapi. Tapi kalau di perjanjian baru, Roh Kudus diam di dalam orang, diam di dalam seseorang. Jadi Roh Kudus di luar itu perjanjian lama. Tapi Roh Kudus perjanjian baru dia di dalam, ya. Dia memimpin kita dari dalam, dari roh kita, ya. Amen. Dari roh kita. Kemudian kalau perjanjian lama, Taurat, aturan, hukum, undang-undang. Tetapi kalau di perjanjian baru, Roh Kudus itu mengingatkan firman bukan sebagai undang-undang, tetapi sebagai makanan roh yang ada dalam roh kita. Amin. Dan itu bedanya, ya. Kalau di perjanjian lama, kita taat karena takut hukuman, ya. Kita taat karena kita takut kutuk. Perjanjian lama kita taat karena kita takut tidak dapat berkah. Tetapi di perjanjian baru kita taat karena memang roh kita memang sudah Tuhan taruh roh yang taat. Amin. Hati yang baru. Amin. Roh Kudus adalah roh yang taat. Ya. Roh dalam kita sejak lahir baru adalah roh yang taat. Masih ingat ada ayat roh penurut tapi daging lemah? Ya. Jadi roh yang dalam kita beda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu memang pada dasarnya tidak mau mendengar. Tapi perjanjian baru pada dasarnya kita mau taat karena roh kita baru, ya. Dan roh dalam kita, Roh Kudus yang menuntun roh dalam kita itu adalah roh yang taat. Halo. Jadi sekarang di hari Pentakosta, saya tidak ingin saudara membawa pada karunia-karunia. Ada waktu kita belajar tentang kalau kita mengalami Roh Kudus, kita dapat urapan, kita dapat materai, kita dapat baptisan, kita dapat kepenuhan, kita menjadi baik Allah. Ini 5 hal ini mungkin pada kesempatan lain. Tapi saya ingin saudara melihat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Haleluya. Haleluya. Saya ingin saudara pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan dengan pendewasaan rohani. Ini penting daripada karunia-karunia. Ini jauh lebih penting daripada karisma-karisma. Ini jauh lebih penting daripada kecakapan berkhotbah. Ini jauh lebih penting daripada kecakapan dalam praise and worship. Karena Roh Kudus, saya sudah bilang di awal, masih ingat tadi, tujuan utama Roh Kudus diutus pada kita adalah untuk membuat kita jadi dewasa serupa seperti Kristus. Ulangi, Roh Kudus diutus pada kita supaya kita menjadi dewasa serupa seperti Kristus. Supaya apa? Kita jadi dewasa serupa seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Amin. Ketik di situ, Roh Kudus membuat kita serupa dengan Kristus. Saya tunggu karena agak panjang. Roh Kudus diutus, haleluya. Roh Kudus diutus supaya kita serupa dengan Kristus. Roh Kudus diutus supaya kita serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi kalau kita dapat urapan, itu efeknya. Haleluya. Kalau kita dapat hikmat, itu efeknya atau dampaknya, ya. Ya. Kalau kita mendapatkan sukacita,
itu efek, itu dampak. Kalau kita ada damai, ada freedom, rasa merdeka, itu dampak. Tapi tujuan utama adalah kita oleh Roh Kudus dan firman, kita menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Nah, nanti bagaimana kalau kita serupa, segambar dengan Yesus? Yesus tidak pernah khawatir dengan makan minum. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah khawatir dengan punya rumah atau tidak. Tuhan Yesus tidak pernah khawatir punya bantal atau tidak. Tuhan Yesus tidak pernah khawatir pegang uang atau tidak. Tuhan Yesus tidak pernah khawatir angin ribut yang bergelora, dia tidak pernah takut. Tuhan Yesus tidak pernah takut dengan apa kata orang. Tuhan Yesus tidak pernah takut walaupun dia harus mati. Itu serupa dalam banyak hal kita akan belajar di kesempatan ke depan. Jadilah jemaat yang bukan hanya believers, bukan hanya members, bukan hanya pemercaya, anggota saja, tapi mari kita jadi jemaat yang disciples. Disciples artinya mau dimuridkan, dibentuk, diform atau diarahkan atau ditempa untuk kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa. Roma 8, saudara-saudara, lihat judulnya adalah Hidup oleh Roh. Halo? Hidup oleh Roh. Ingin tunjukkan, semoga saudara sabar di depan kamera televisi. Semoga waktunya cukup. Saya maklum ada yang baru masuk karena mungkin menghemat kuota. Ya, ada juga yang baru masuk karena lupa. Ada juga yang baru masuk karena biar Jo nanti kalau khotbah. Oh sorry ya. Kita menyembah itu utuhnya mulai dari awal ya. Tapi kalau saudara kekurangan kuota, Anda saudara pilih biarlah nanti saya dengar khotbah saja karena ini kan menghabiskan kuota. Ya, no problem. Tapi saya berdoa jemaat keluarga besar jemaat GPI Tiberias New Life Manado tidak akan kekurangan kuota. Amin. Semua akan dikirim dengan cara Tuhan. Ada orang punya hikmat ini, punya hikmat itu, bisa dapatkan kuota dengan aplikasi ini, aplikasi itu. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa beri saudara hikmat, bisa dapat kuota seumur hidup, kuota tidak pernah habis. Mengalahkan wifi. Saya percaya kalau untuk tujuan kerajaan Allah, segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara punya kuota akan ditambahkan oleh Tuhan. Bagaimana cara? I don't care. Sebab yang saya tahu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam tanda kurung keperluan kuotamu untuk saudara bisa bertumbuh menurut kekayaan anaknya Yesus. Jadi saudara-saudara, ada keuntungan yang saya catat di sini. Boleh orang mau kasih habis ini siang ini. Ada 9. Saudara boleh tahan 9. Ada 9 tambah 11 20. Boleh tahan saudara-saudara? Ya, Pak Gembala sebagai orang tua rohani minggu 2 kali kasih makan firman sebenarnya kurang ya. Masih kurang dari sisi saudara punya kebutuhan makanan roh itu lebih besar sebenarnya saat-saat ini. Sehingga kalau saya lihat ya, minta maaf ya, Gembala memantau jemaat di Facebook ya. Gembala memantau jemaat punya status-status dan saya lihat ada yang status galau, ada yang status hang, blank, ada juga yang mengikuti tren orang dunia ikut begini-begini, kita ikut juga. Akhirnya kita kehilangan momen. Harusnya kuota dihabiskan untuk supaya kita bisa makan firman lebih banyak ya. Jadi jangan kita pasiar-pasiar di YouTube, kemudian kita habis kuota. Tapi mari kita konsentrasi, kita lihat, kita sediakan, alokasikan kuota kita untuk dengar firman Tuhan. Amen. Yang setuju dengan saya bilang amin. Amin. Saya punya pengalaman ya. Di masa pandemik ini, orang lain mengalami kesulitan keuangan, saya tidak, saudara-saudara. Tidak dalam pengertian bahwa ada saja cara Tuhan membuka tingkap langit dan mengirimkan berkat. Jadi lebih banyak transaksinya itu di rekening. Ini bukan soal jemaat, sebab jemaat saya tahu, ini jemaat semua pada kondisi yang strong dan akurat. Dapatkan support keuangan bukan hanya dari jemaat, dari orang-orang yang sebenarnya saya tidak menduganya, dan mereka melakukan itu. Saya percaya itu karena
intervensi dari sorga. Amin. Amin. Campur tangan sorga. Jadi kalau saudara dalam keadaan khawatirmu itu sebenarnya tidak perlu ada kalau saudara mengerti bahwa Allahmu kaya. Amin. Amin. Khawatir tidak perlu ada kalau saudara memahami bahwa sorga itu punya segala sesuatu untuk saudara. Yang penting hidup kita harus terarah kemana. Jangan sibuk cari job. Jangan sibuk cari objekan. Jangan sibuk berpikir bagaimana saya dapat berkat. Tapi sibuklah bagaimana membangun manusia roh saudara. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Roma 8 ada keuntungan besar bagi mereka. Keunggulan, pakai kata keunggulan, ya, kelebihan. Kalau pakai keuntungan ini orang-orang ekonomi. Kalau keunggulan ini orang-orang biasa atletik. Kelebihan, nah ini orang-orang biasa bonus dan lain-lain. Tapi intinya seperti itu. Bahwa keuntungan besar bagi mereka yang mengalami Roh Kudus ada 9. Semoga saudara kita bisa sabar. Oh Tuhan, ini 9 mau habis jam berapa ini? Tidak masalah saudara, saya percaya Roh Kudus bekerja menurut cara Dia. Oke, mari kita lihat ada 9. Yang pertama, gantian ya baca ayat. Dan kalau agak jauh dari layar kamera menggunakan mic. Mulai dari yang pertama. Berkat yang pertama atau keuntungan besar yang pertama, Roma 8 ayat 1. Bu Gembala. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu kali lagi. Ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara punya terjemahan King James berbunyi seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, who walk in Christ. Who walk in Christ. Bagi mereka yang ada dalam Kristus, yaitu mereka yang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang biasa buka Alkitab dan meneliti, saya memberi referensi bahwa di Textus Receptus, bahwa ayat ini ada kalimat yang tidak ada di ayat 1. Yaitu kalimat bagi mereka yang ada dalam Kristus. Tapi ada lagi potongan terakhir yang tidak ada di sini, yaitu bagi mereka yang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang mengalami kuasa Pantekosta, saya bersyukur saudara-saudara di ibadah di mana setiap kali kami beribadah, kami jemaat, gembala, pelayan altar komitmen bahwa ibadah ini pusatnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Di sini kita tidak lagi show. Di sini kita tidak lagi berkompetisi. Karena ada banyak siaran langsung. Dan kelihatan siapa yang lebih hebat, lebih canggih. Tidak. Sebab kadang-kadang orang yang begitu sederhana, orang yang begitu polos, orang yang tidak sekolah, tapi karena diandalkan Roh Kudus, justru orang melihatnya, orang yang mengikutinya tertanam justru pesan-pesan itu secara kuat ke dalam hati mereka dibanding dengan orang yang punya keahlian. Tetapi saudara, saya tidak anti keahlian, saya tidak anti fasilitas. Saya senang dengan orang yang ahli, saya senang dengan orang yang smart, saya senang dengan fasilitas karena saya mau juga seperti itu. Tetapi ketika kita komparasikan dengan orang yang tidak connect hatinya dengan Roh Kudus, orang yang tidak connect hatinya dengan Yesus, maka kita seperti robot-robot yang melayani. Kita seperti zombie, mayat hidup yang sedang berdiri di mimbar. Dan hidup kita, apa yang kita nyanyikan kita tidak hidupi. Apa yang saya khotbahkan saya tidak hidupi. Saya ada di luarnya tapi saya bicara tentang apa yang saya khotbahkan. Dan itu tidak lagi. Sejak beberapa momen ke belakang kami sudah berubah arah. Bahwa kami tidak ingin berbagi sesuatu yang tidak kami alami. Kami mengalaminya. Berbahasa roh kami mengalaminya. Dituntun oleh Roh Kudus kami mengalaminya. Ditegur oleh Roh Kudus kami mengalaminya. Dihardik oleh Roh Kudus. Dihardik dalam arti ditempa oleh Roh Kudus kami mengalaminya. Diangkat banting oleh Roh Kudus kami mengalaminya. Jadi saudara-saudara,
apa yang saya jelaskan tadi. Poin pertama, kalau saudara mengalami, saudara akan alami, ayat ini bilang, tidak ada lagi penghukuman. Yes, haleluya. Tidak ada lagi penghukuman. Ketik di situ satu. Tidak ada lagi penghukuman. No condemnation. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu bagi mereka yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yes. Tidak ada lagi penghukuman. Amin. Maksudnya, kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus dari sekarang sampai saudara meninggal, maka sudah pasti sorga itu ada di tangan saudara. Tidak ada lagi neraka. Nah, saya bilang tadi, saudara-saudara, perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah di perjanjian lama orang melakukan kebaikan karena takut dihukum. Orang tidak mencuri karena takut dilontari batu. Baru oleh Roh bahwa kita melakukan kebenaran kebaikan bukan karena kita takut dihukum. Karena penghukuman selama saudara tidak tinggalkan Yesus sampai saudara mati, tidak ada lagi hukuman neraka untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Kecuali tinggalkan Yesus. Kalau saudara jadi mualaf, maka saudara meninggalkan Yesus. Dan kalau saudara masih boleh kembali, kembalilah sekarang ya. Karena para mualaf kalau kembali sekarang masih boleh. Kalau sudah mati, ya sudah, game over. Tidak bisa lagi kembali. Tapi selama saudara ada dalam Yesus, selama saudara ada di bahtera Nuh, asal saudara tidak melompat keluar, maka selama saudara di bahtera keselamatan, selama itu saudara, ini yang namanya berkat keuntungan ada dalam Roh, yaitu saudara tidak akan mengalami penghukuman. Tidak ada lagi tuduhan, ya. Tidak ada lagi beban berat. Saudara-saudara, kalau saudara melayani atau misalnya ya anak-anak di rumah, Gina atau Resi, menyapu di rumah, kemudian membersihkan rumah, cuci piring, cuci baju, Mia mungkin membersihkan halaman, potong rumput. Tapi kalau kita melakukannya hanya supaya kita dapat makan dari mama, supaya kita melakukannya supaya kita dapat uang jalan, uang jajan dari mama, maka kita lakukan itu sama seperti di zaman hukum Taurat, ya. Nah, sekarang kalau di perjanjian baru, kita cuci piring, kita cuci baju, kita bersihkan rumah, bukan untuk mendapatkan upah dari mama, tapi karena orang sayang orang mama. Beda ya? Beda. Halo? Saudara melayani karena takut orang bilang nanti apa kata orang saya tidak melayani. Nanti apa kata gembala kalau saya tidak melayani. Itu adalah pola perjanjian lama. Jadi yang ada pada kita beban, hukuman, tekanan. Tapi ketika berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, ini tidak lagi oleh karena beban, ini bukan karena takut dihukum, tetapi ini kita lakukan karena kita mengasihi Yesus. Haleluya. Sudah belum sampai pada level ini barangkali. Pelan-pelan saudara ya. Tidak ada penghukuman karena lihat di pasal 7. Roma pasal 7. Kita mau pengen berbuat baik, yang keluar adalah yang jahat. Kita berhadapan dengan hukum lain. Ya, kita lihat saudara-saudara, Roma 7 ayat 21 sampai 25. Alan, tolong baca Roma 7 ayat 21 sampai ayat 25. Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. 5. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai situ. Terima kasih. Jadi sebelum kita dipimpin oleh Roh Kudus,
Segala sesuatu itu adalah bentuk beban, perjuangan karena kita melawan hukum dosa, dan hukum maut, dan lain-lain. Tapi setelah kita dilahirkan baru, sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, segala sesuatu itu, kita tidak lagi melakukannya karena takut dihukum. Kita tidak lagi takut karena ganjaran, tetapi sudah berbeda arah kita, ya. Kiblat kita sudah berbeda. Saya ulang-ulang ini karena ini adalah satu level yang baru, bahwa sekarang kita melayani tanpa takut. Kita melayani tanpa takut dihukum, tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saya belum mendengar saudara bilang amin. Haleluya, amin. Jadi itu yang pertama, tidak ada lagi penghukuman. Saya tunjukkan satu bukti, tidak ada hukum yang akan tidak ada hukum yang akan menghukum saudara lagi, tidak ada hukum yang akan menentang, karena saudara kalau dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah melanggar undang-undang, tidak akan pernah melanggar peraturan dan lain-lain. Saya kasih contoh, ya. Kalau saudara pakai helm di motor, bawa motor pakai helm, ada dua motif. Saya pakai helm hanya karena jangan sampai saya ditilang polisi. Oke? Itu benar. Benar juga. Tapi orang-orang yang memahami benar, saya pakai helm supaya kalau terjadi sesuatu, ketika kepala saya terbentur di benda keras, saya tidak akan mengalami apa-apa yang berbahaya. Jadi sama-sama pakai helm, tapi kiblatnya berbeda, ya. Kiblatnya berbeda. Jadi saudara-saudara lihat, mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Selanjutnya giliran Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jelas. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sudah mulai paham bahwa seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, seorang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Dan ayat ini bilang tidak ada lagi hukum. Saudara tidak takut lagi undang-undang. Saudara tidak perlu takut terhadap peraturan-peraturan. Saudara tidak perlu takut lagi terhadap nanti ditilang. Kenapa? Karena saudara selalu menggunakan, bukan karena takut ditilang. Saudara menggunakan helm bukan polisi, tetapi saudara tahu menggunakan helm itu tujuan yang lebih benar, yaitu untuk safety kita, untuk keselamatan kita. Jadi waktu kita mengampuni orang lain, ya, mengampuni orang lain bukan lagi takut nanti dapat hukuman dari Tuhan, tetapi kita mengampuni orang lain supaya ayat ini bilang supaya tidak kena, ya, tidak lagi ada hukum yang namanya tabur tuai kena pada kita. Karena kalau kita membenci orang lain, kita menabur, ya. Ini hukum. Kita menabur. Maka pada saatnya saudara yang menabur membenci orang lain, saudara tabur 2 butir jagung, saudara akan menuai paling kurang 2 tongkol, ya. Betul, 2 tongkol, ya. 2 tongkol, 2 milu, ya, satu buah milu, 1 tongkol. No reking akan berapa banyak itu. Jadi saudara-saudara, arah kiblatnya kalau kita hidup dipimpin oleh Roh itu sudah berbeda, ya. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh dengan pengalaman Pentakosta ini, maka kita akan mengalami yang namanya bebas dari penghukuman. Yes. Karena dengan buah Roh yang ada pada kita, kita tidak lagi punya musuh. Amin. Yeah. Dengan buah Roh yang ada pada kita lagi tidak akan mengalami yang namanya hukum kesehatan. Sudah tahu hukum kesehatan? Kalau saudara hidup dalam kepahitan, 70% orang yang mengalami tumor dan kanker diteliti disebabkan oleh karena kepahitan. Itu terjadi di klinik Mayo Amerika Serikat. Jadi hukum-hukum kesehatan tidak perlu lagi menabrak kita, karena kita
sudah menghasilkan buah yang dimana ketika kita dipimpin oleh Roh, kita bebas dari semua yang namanya konsekuensi-konsekuensi yang ada di sekitar kita. Kita tidak akan lagi dibalas orang karena kita tidak pernah membalas lagi. Amin. Kita tidak akan dibalas kejahatan karena hukum balas membalas itu kan hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang sipuk ganti sipuk. Artinya kalau saudara mengompongkan orang lain, saudara akan diompongkan oleh orang lain. Ini hukumnya. Tapi kalau kita oleh karena Roh Kudus, saya tidak tertarik mengompongkan orang lain. Jadi saya tidak akan dibawa ke hukum itu. Hukum apapun tidak lagi menentang kita. Jadi kita ada satu beda, keadaan yang berbeda. Haleluya. Kita tidak melakukan kejahatan, bukan takut masuk penjara. Kita tidak melakukan kejahatan karena Roh Kudus sedang menuntun kita supaya kita tahu bahwa kalau kita melakukan kejahatan, kita sementara mendukakan Roh Kudus dan membuat Yesus bersedih melihat kita. Jadi ini motifnya, kiblatnya berbeda. Haleluya. Kita melayani kiblatnya berbeda sekarang. Haleluya. Kita tidak takut lagi pada nanti orang bilang kita nyandak bagus, nanti orang lihat kita, nanti orang dengar tempe suara fals, nanti orang dengar tempe suara KGP kesian, orang pe alat-alat sederhana. Tapi kalau kita melayani dalam konteks dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada lagi takut pada apa kata orang. Amin. Amin. Yes, haleluya. 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 Ada banyak orang hidup sekarang tidak ada freedom. Nanti saya jelaskan poin berikut. Tidak merdeka hidupnya. Selalu kalau kita pakai baju kuning, nanti apa kata orang? Kita ganti merah. Kalau kita ganti merah, apa kata orang? Kita ganti biru. Kalau kita biru, nanti apa kata orang? Kita tidak akan pernah merdeka hidup seperti itu. Kita tidak akan pernah membuat semua orang suka dengan kita. Amin. Sebaik apapun yang sudah lakukan, tidak akan pernah semuanya 100% orang suka dengan kita. Jadi kenapa kita harus tersiksa dengan kata orang? Yang paling penting kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Kalau Roh Kudus sudah bilang benar, itu yang paling benar. Ya. Kebenaran yang paling absolut adalah Alkitab. Amen. Dan Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran khotbah kemarin ya. Kalau Roh Kudus yang tuntun kita, kadang-kadang saudara-saudara bisa salah di mata manusia. Contoh, ada orang, ada uang untuk bayar kontrakan. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan hati istri. Kemudian dia bawa pada hamba Tuhan yang memerlukan karena digerakkan oleh Roh Kudus. Suaminya pasti marah. Coba kok anak pakai otak, ini uang kontrakan kok kamu kasih orang lain. Tapi karena Roh Kudus yang suruh, Roh Kudus yang gerakan, kelihatan awalnya rugi. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja, apa yang diberikan mungkin 10, Tuhan ganti dengan 1000. Haleluya. Kenapa? Karena ketaatan terhadap Roh Kudus tidak akan pernah gagal. Ketaatan terhadap Roh Kudus tidak akan pernah rugi. Ketaatan terhadap Roh Kudus tidak akan pernah membuat kita buntung, tetapi akan membuat kita untung. Amin. Karena hukum-hukum dari pekerjaan Roh Kudus berbeda dengan hukum logika. Hukum logika mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya kita berusaha mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tetapi hukum kerajaan Allah di mana ada Yesus dan Roh Kudus dan firman bahwa orang yang menyebar harta bertambah kaya, namun orang yang berhemat selalu berkekurangan. Ini hukum yang berbeda. Jadi kita tidak takut lagi pada hukum. Nanti saya dapat apa? Bagaimana anak-anak saya? Nanti saya kekurangan. Nanti apa kata orang? Itu akan membuat kita menderita. Kalau Tuhan bilang saudara sudah diampuni, jangan peduli pada apa kata orang. Kalau Tuhan bilang saudara berkenan, orang-orang bisa bilang ini, bisa bilang itu. Saudara merdeka. Freedom di hati ini. Kenapa? Karena kita berjalan dalam pimpinan Roh. Itu sebabnya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka punya ciri-ciri tidak stres. Oh, haleluya. Ada keheningan. Saudara rasa tenang. Kalau dipimpin Roh Kudus tidak stres. Amin. Tidak takut. Tidak cemas. Tidak khawatir. Saudara tidak akan pernah lagi terganggu oleh nilai-nilai prinsip-prinsip standar dunia. Orang dunia bilang, kalau yang ada doi mau apa tuh orang sekarang? No, uang bukan segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya. Amin. Karena uang adalah milik Yesus. Kalau dia berkenan padamu, karena dituntun oleh Roh Kudus hidupmu, engkau bisa dipertemukan bahkan oleh dalam tanda petik oleh musuhmu,
Engkau diberkati oleh musuhmu sendiri. Amin. Bagi Tuhan yang di dalam kita tak ada yang mustahil. Amin. Jadi tidak ada beban, tidak rasa takut, tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Itulah keuntungan hari Pentakosta ini. Hari Pentakosta bukan hanya sekedar celebration. Kita tidak hanya celebrate-nya saja, tetapi kita mengimplementasikan atau mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa artinya kita orang Pentakosta? Kalau kuasa Pentakosta tidak nyata lewat hidup kita, tidak bermanifestasi lewat hidup kita, seharusnya orang-orang dalam gerakan Pentakosta tidak stres, amin, tidak tertekan, amin, Amin. tidak takut, amin, tidak cemas, walaupun faktanya seperti itu yang membuat Daud berbeda dengan Saul. Faktanya sama. Goliat 40 hari berkhotbah dari pagi sampai petang dengan intimidasi, itu didengar oleh Saul, didengar oleh tentara Saul. Tapi Daud orang yang sama, telinga yang sama, fisik yang sama, bahkan dia punya badan postur lebih kecil. Tapi karena dia tidak mendengar apa yang dunia katakan, dia lebih percaya pada Roh Kudus yang ada di dalam dia. Makanya dia pernah bilang, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Ketika ia berdosa, kita juga pernah berdosa. Dan katakan pada Tuhan, jangan pernah ambil rohmu Tuhan daripada kami. Ya. Karena itu akan membuat kita bebas dari intimidasi, Amin. bebas dari tekanan, bebas dari kata orang. Kalau saudara mau hidup menurut kata orang saja, hidupmu tersiksa. Kita punya status sekarang yang paling inti adalah kita anak Allah. Amin. Amin. Kita anak Allah, dan anak Allah bukan anak-anak yang biasa, anak-anak yang dewasa. Kita bertumbuh dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini merupakan satu kabar sukacita di hari Pentakosta ini. Kabar yang membuat kita bergairah. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ayo kita berusaha. Siapa tahu kita selesai 9. Yang kedua, yang pertama oleh Roh tidak ada lagi penghukuman. Sudah ketik di situ, tidak ada lagi penghukuman, nomor 1. Nomor 2, Roma 8 ayat, masih di, jangan kemana-mana ya, kita di Roma terus. Di Roma terus, kalau mau keluar sedikit, tapi sampai ayat terakhir, kita masih di Roma. Roma 8 ayat 2 sampai 4. Roma 8 ayat 2 sampai 4. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Terima kasih. Ayat 2 bilang, Roh, haleluya, Roh Kudus yang menuntun kita yang live by the Holy Spirit, kita yang dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ayat 2 bilang, Roh itu dialah yang memberi kita hidup. Amin. Memberi hidup. Haleluya. Memberi kita hidup. Jadi saudara, keuntungan kedua kalau kita mengalami Roh Kudus dalam gerakan Pentakosta ini atau perayaan Pentakosta sejak hari ketuanan Roh Kudus adalah oleh Roh Kudus kita tidak lagi hidup sekedar hidup. Saudara-saudara, saya tadi pagi ada di depan ruko dan saya ada di pinggir jalan ketika mempersiapkan kendaraan untuk ke sini. Saya ada melihat seorang berjalan di pinggir jalan dengan pakaian kumuh. Orang yang saya simpulkan orang yang kehilangan pengharapan. Kasihan sekali. Dia jalan tanpa arah. Saya lihat, maaf ya, tidak mandi-mandi, tidak lagi sisir rambut. Jalan tanpa arah. Hidup tanpa tujuan hidup. Ada iklan dulu, jangan ingat iklan apa ini. Bikin hidup lebih hidup.
Kalau ada yang ingat berarti dia ingat produknya. Ya, bikin hidup lebih hidup. Lihat saudara, hidup itu ada dua paling kurang. Sudah saya bagikan pada kesempatan yang lalu. Ada hidup bios. Hidup apa? Bios. Katakan bersama, bios. Bios. Yang kedua, zoe. Bios itu B-I-O-S. Dan hidup yang kedua adalah zoe, Z-O-E. Zoe dan bios. Ada orang punya bios tapi tidak punya zoe. Kenapa? Karena hidupnya belum diperbaharui. Hidupnya kalau belum diperbaharui, belum lahir baru, tidak bisa dipimpin oleh roh. Orang yang belum percaya Yesus tidak bisa dipimpin oleh roh. Dan orang yang tidak dipimpin oleh roh, maka dia punya roh adalah manusia lama. Nah, manusia lama itu adalah keturunan keturunan Adam. Nah, kalau saya salah, saya langsung koreksi. Kalau saya sudah lama salah, saudara, koreksi saya ya. Sebab lebih baik, begini. Kalau pemimpin berbuat salah, berbuat dosa, itu berbahaya lagi kalau ada pemimpin mengajar salah. Paham? Kalau ada pemimpin yang berbuat salah, itu berbahaya bagi jemaat. Tapi kalau ada pemimpin yang mengajar salah, itu lebih berbahaya. Karena orang pemimpin yang berbuat dosa dan tidak bertobat, dia akan masuk neraka sendiri. Kalau dia mengajar salah, dia sendiri bersama orang yang diajar akan sama-sama rombongan masuk neraka. Jadi kalau keliru, saya berusaha secepatnya untuk koreksi. Jangan biarkan kebiasaan keliru itu dipelihara, ya. Jangan pelihara, ya. Bodoh jangan dipelihara. Bodoh harus disingkirkan. Oke, kita lanjut. Bahwa hidup lama kita adalah keturunan Adam. Halo, roh kita yang lama keturunan Adam. Pada waktu kita lahir baru, kapan? Sejak kita percaya Yesus, waktu itu roh kita baru. Katakan roh kita baru. Ketik roh kita baru. Roh kita baru. Nah, roh yang lama kemana Pak Gembala? Saudara jangan urus dia kemana. Mau dilempar ke Kalabat kah, ke Soputan kah, ke Manado Tua. Itu bukan urusan kita, ya. It is not your business. Urusan kita adalah sekarang kita sudah punya roh yang baru. Nah, roh yang baru itulah yang dimana Roh Kudus akan datangi. Dan Roh Kudus ini akan menghidupkan roh kita. Dan kalau Roh Kudus ada pada kita, tadi mendiami kita, membaptis kita, memenuhi kita, memeteraikan kita, mengurapi kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu akan membuat hidup saya menjadi hidup yang lebih hidup dari sekedar hidup. Hidup saya, jadi yang pertama satu, tidak ada lagi penghukuman. Yang kedua, oleh Roh Kudus hidup kita tidak lagi sekedar hidup. Saudara supaya gampang ingat, tulis nomor 2. Hidup tidak lagi sekedar hidup. Ya, kita punya hidup. Ada banyak orang untuk menghabiskan waktu hanya dengan melongo, hanya dengan menghayal, hanya dengan begitu saja. Karena hidup ini cuma sekedar bios. Hidup ini cuma sekedar bios. Dari kata bios muncullah kata biologi, ilmu hayat, ilmu tentang kehidupan yang bukan zoe. Saudara tahu bahwa seluruh makhluk itu, seluruh makhluk kecuali manusia dan seluruh makhluk punya bios, tetapi hanya manusia yang punya zoe. Seekor landak tidak ada zoe-nya. Seekor jerapah tidak memiliki zoe. Dan seekor babi tidak memiliki zoe. Mereka mati habis perkara. Kalau kita tidak, kita ada memiliki roh yang kekal. Tapi roh yang kekal itu kalau sudah dilahirkan baru, roh yang baru, yang saya sering bilang roh Kristus, benih Kristus, itu kalau kita mati, kita akan ke sorga. Karena roh itu sudah milik sorga. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi dengan Roh Kudus, bedanya saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, walaupun kita Kristen, kita akan stres. Walaupun kita Kristen, kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengalami sukacita. Bukankah kerajaan Allah itu soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus? Yes, amin. 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 Oleh Roh Kudus, produknya tadi sudah dibaca oleh Gina,
ada buah. Orang kalau hidup ada kasih, betul-betul hidupnya, betul hidup yang betul-betul hidup. Orang kalau hidup tanpa kasih, ini sama, tidak beda dengan jasad. Jasad atau mayat. Kita hidup tanpa sukacita, ya saudara-saudara, stres terus. Dan saya tekan-tekan di sini, karena pergumulan yang namanya stres ini bisa melanda siapa saja, ya. Jemaat, pendeta, kita semua bisa dilanda oleh tekanan, depresi, stres. Kita tidak membutuhkan psikolog, kita membutuhkan Roh Kudus sebagai parakletos, Roh Kudus penghibur kita, amin. Roh Kudus yang memberi kita rasa tenang. Dan Roh Kudus sejak hari Pentakosta sampai sekarang, Dia yang telah ada dalam kita. Halo, saudara, jangan lupa, setiap saudara jemaat GB Tiberias Nilai Manado, di dalam saudara ada Roh Kudus. Amin. Di dalam saya ada Roh Kudus. Yes. Ketik, di dalam saya ada Roh Kudus. Yang beda adalah engkau gunakan atau engkau hidupkan dia. Kata gunakan hampir tidak kena karena jadi alat dia, ya. Engkau respon dia enggak? Engkau aktifkan dia enggak? Engkau buka pintu enggak bagi dia? Atau engkau bersedia enggak dipimpin olehnya? Karena dia ada dalam kita. Haleluya. Bahkan roh di dalam kita lebih besar. Katakan, lebih besar. Lebih besar. Jadi kalau roh stres itu besar, Roh Kudus. Roh depresi itu besar, Roh Kudus lebih maha besar. Iya. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat bahwa dengan kita ada di gerakan Pentakosta. Sudah, saya tidak bicara denominasi, saya bicara tentang gerakan. Saya bicara tentang the movement of God, the movement of the Holy Spirit. Kita sedang berada di zaman sejak hari Pentakosta sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah zaman Roh Kudus, era Roh Kudus. Dan di zaman ini orang hidup dipimpin oleh Roh akan lebih unggul hidupnya. Kenapa? Poin yang kedua, hidup tidak lagi sekedar hidup. Yes, hidup kita punya arah, amin. Kita punya hidup ada gairah, amin. Kita punya hidup ada semangat, amin. Orang lain bisa letih, lesu. Orang lain bisa tak berdaya. Tapi kita yang menanti-nantikan Tuhan dalam Roh Kudus selalu diberi kekuatan baru. Amin. Setiap hari itu baru. Setiap baru ada rahmat yang baru. Setiap hari ada rahmat yang baru. Bukan setiap baru ada rahmat yang pagi. Ya, setiap pagi ada rahmat yang baru. Haleluya. Mari bergairah saudara-saudara. Sebab kadang-kadang sudah terlalu serius, tidak ikuti kata-kata saya. Mujizat terjadi, yang buta berjalan dan lumpuh melihat. Salah. Yang buta melihat, lumpuh berjalan, bukan lumpuh melihat dan buta berjalan, ya. Jadi saya pengen punya anak-anak rohani yang punya daya tangkap firman-Nya tajam, ya. Supaya jangan orang tipu sana tipu sini, kita iya saja. No. Firman yang kita dengar dituntut oleh Roh Kudus dan akal kita jalan. Amin. Bukan untuk mengkritik, tapi akal kita gunakan untuk menopang supaya memori kita. Karena di jiwa kita ada memori, ya. Imajinasi, ada memori, ada imajinasi. File-file itu disimpan. Kalau saudara menghayal dengan firman, file tidak tersimpan. Bukan firman dalam roh. Bahwa hidup oleh roh di hari Pentakosta ini, maka hidup kita tidak sekedar hidup, tidak hidup biasa. Tapi di dalamnya ada kualitas hidup yang namanya Zoe. Sebut bersama-sama saya, Zoe. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala sedikit bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tidak pernah bahasa Sange? Kenapa? Karena bahasa asli Alkitab, kalau perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Maksud saya begini, kalau ada orang beri argumen, dia bilang pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Portugis, itu akan dibatalkan atau akan dikalahkan kalau ada orang pakai Yunani, karena itu sudah merupakan pendekatan terakhir. Pendekatan terdekat, ya. Sebab ada ayat di Alkitab bilang roh, tapi setelah buka di terjemahan asli dia bilang suka. Suka artinya jiwa, berarti bukan roh. Jadi kan, saya bicara ini bukan untuk hebat nih pendeta ini. Ya boleh buka kursus bahasa Yunani. Saya sudah buka kursus bahasa Yunani, ya. Tapi tidak mengubah kita, bahasa tidak mengubah. Tapi roh itu yang menghidupkan huruf-huruf yang mati. Katakan amin. Haleluya. Jadi oleh Roh Kudus hidup kita jadi lebih hidup. Jadi para WL, ayo spirit kau sukacita. Amin. Jangan saat memimpin kau sukacita,
Saat di rumah kau murung, ya, lebih murung dari meong. Ada spirit sukacita, lawan semua gundah gulana yang rasa anak muda bilang galau, dan ada banyak yang membuat saudara kehilangan keseimbangan. Kalau Roh Kudus ada dalam saudara, hidupmu akan lebih hidup dari hidup kebanyakan orang hidup. Luar biasa. Amin. Hidupmu akan lebih hidup dari hidup kebanyakan orang hidup. Jadi hidup kebanyakan orang itu bios. Karena bernafas dia hidup, karena bisa reproduksi dia hidup, karena bisa menghirup oksigen dia hidup. Tapi kita bukan hidup hanya karena bernafas, kita bukan hidup hanya karena bermakan, tapi kita hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang adalah roh, firman yang adalah hidup. Itu yang menghidupkan kita. Dan teori umum mengatakan mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hidup yang sebenarnya terbalik, di dalam roh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan terdapat tubuh yang spiritnya yang sehat. Kenapa? Bukan terbalik. Jadi fokus kita adalah roh kita kuat, strong, and akurat. Maka hidup kita akan jadi lebih hidup. Ini orang biarnya ada doi bersuka cita. Itu hidup yang lebih daripada sekedar hidup. Ini orang punya banyak tekanan, tapi kenapa dia masih maju terus? Ini hidup bukan sekedar hidup. Ini orang punya banyak kendala, barikade, tantangan. Banyak orang tidak mendukung dia, tapi dia tetap berlari. Ini hidup yang bukan sekedar hidup. Amin. Haleluya. Kalau saudara hidup mengandalkan baterai, saudara saat habis baterai, saudara habis juga semuanya. Kalau hidup mengandalkan uang, saat pope hilang sukacita. Kalau hidup mengandalkan keluarga yang banyak, pada saat saudara kena positif C19, semua keluarga menghindar, tidak mau bertemu. Haleluya. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, dengan the power of the Pentecostal movement, maka kita akan melihat hidup kita jadi lebih dari sekedar hidup. Haleluya. Ini sukacita, saudara punya sukacita ditunjukkan supaya Tuhan lihat ini betul-betul orang yang mengalami Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Giliran ini Pak Gembala kalau bawa khotbah, saya kasih tahu saudara dalam khotbah ada tiga versi. Yang pertama adalah preaching, perkhotbah itu sendiri, memberi dorongan, membangkitkan gairah, memberi saudara kekuatan baru, itu preaching. Tapi ada waktu saya teaching. Teaching itu adalah saya memberi pemahaman, mengajar, pencerahan, perbandingan, penelusuran, penelitian, itu mengajar. Tapi ada waktu saya memberi proposal, saya memberikan nubuatan perkataan iman. Tangkap ini sebagai nubuatan dari perkataan Roh Kudus, sudah dikuatkan. Roma 14 ayat 17. Saya bergairah begini saudara-saudara karena memang sudah dari dulu gayanya begini ya. Kalau saya mengajar santai-santai, bukan hanya saudara yang tertidur, saya juga. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan. Tuhan beri kita sukacita. Sukacita oleh apa? Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Tersenyumlah saudara. Walaupun tidak semua situasi mendukung kita. Karena sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, ini adalah sukacita sejati. Amin. Sukacita yang tidak tergantung kondisi. Ya. Haleluya. Haleluya. Orang melihat atau murid-murid yang melihat soal matematika mengkerutkan wajah karena pusing 7 keliling. Ini bagaimana memecahkan ini kalkulus ini? Bagaimana ini memecahkan ini rumus Pitagoras ini? Bagaimana saya ini bisa membuat penjelasan ini aljabar dan sebagainya? Tapi kalau murid-murid yang punya rumus, kuasai rumus, mereka tertawa melihat soal-soal matematika. Itu yang membedakan. Apakah betul, apakah benar matematika pelajaran yang susah? Susah bagi orang yang tidak tahu rumus. Tapi sangat gampang bagi orang yang kuasai rumus. Amin. Haleluya. Apakah hidup ini susah? Apakah hidup ini berat? Berat. Berat kalau saudara-saudara lihat. Susah kalau saudara tidak tahu rumusnya. Ya. Rumusnya adalah
Hiduplah dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus akan membawa kita ke air yang tenang. Yes. Roh Kudus akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan Roh Kudus akan membawa kita walaupun di lembah kekelaman, gada, tongkatnya Tuhan akan melindungi kita. Bahkan dalam proses pertumbuhan dewasa kita. Tadinya kita domba tak berdaya di Mazmur 23 ya. Kita tidak ke sana. Tadinya kita domba tak berdaya. Tapi kita hidup tadinya hanya seperti domba. Tapi sekarang kita hidup seperti anak raja. Sudah bedanya hidup domba dengan anak raja jelas ya. Domba hidup, tapi hidup hanya untuk dibantai. Hidup hanya untuk diambil bulu-bulunya. Hidup hanya untuk diambil dagingnya. Hidup hanya untuk diambil telurnya. Domba tidak bertelur. Tetapi untuk saudara lihat perbedaan antara hidup sebagai anak Allah. Hidup yang bisa dipercayakan warisan kerajaan Allah. Hidup yang bisa dipakai itu bertempur melawan kerajaan kegelapan. Hidup yang bisa dipakai untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amen. Kristus bisa berjalan di atas air. Kita bisa berjalan di atas udara. Kalau Tuhan berkenan. Kenapa? Karena hidup yang seperti ini yang Roh Kudus janjikan. Roh Kudus memang huruf mematikan. Daging mematikan, itu fakta. Tapi Roh Kudus memberikan kita kehidupan. Amin. Dan kehidupan ini memberi kita level yang lebih tinggi daripada sekedar hidup yang bernafas. Jadi sekarang ada gairah baru, ternyata Roh di dalam saya membuat saya hidup tidak sekedar karena makan, minum, bernafas. Tapi saya hidup karena Roh dalam saya. Roh power di dalam saya. Pribadi Allah dalam saya. Yang bergelora di dalam saya. Rohku yang bersemangat ini membuat saya bisa mengatasi segala-galanya. Yes. Membuat saya tidak takut dengan Goliat. Dan sudah-sudah saya tidak takut dengan apa kata orang. Kalau kata-kata itu hanya untuk menghalangi destiny kita. Hanya untuk menghalangi jalan kita menuju serupa dengan Kristus. Saya tidak akan peduli dengan apapun kata orang. Hanya untuk membuat kita kehilangan sukacita. Kehilangan percaya diri untuk terus bersama. Terus akurat dalam Yesus. Kenapa? Karena hidup kita tidak tergantung orang lain. Hidup kita tidak tergantung para penonton. Tapi hidup kita tergantung Kristus yang ada di finish sana. Dia sedang menanti kita dengan tangan yang terbuka. Dan ada kekuatan yang bersama kita berlari. Yaitu Roh Kudus yang sedang kita rayakan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Bersemangat, haleluya. Haleluya. Jadi roh dalam kita membuat kita hidup jadi lebih hidup. So, berapa jam ini kan? Baru setengah jam. Haleluya. Pak Gembala boleh. Soalnya orang dah duduk ini mendengar. Sedang sudah duduk. Lalu apalagi kita berdiri kah? Coba kita lihat yang nomor 3. Roma 8 ayat 5 dan ayat 8. Berikut. Roma 8 ayat 5 sampai 8. sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, ayat 8 jelas. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang berusaha berkenan kepada Tuhan lewat persembahan, lewat diakonia, lewat amal, lewat perbuatan baik. Tetapi saudara-saudara, walaupun itu semua baik, tapi perkenanan kita, apa yang namanya amal, tidak akan dapat mematikan keinginan daging kita. Tidak dapat. Kita tidak dapat dengan berbuat kasih. Kita tidak dapat, walaupun itu baik, membagi sembako, kemudian hidup kita akan berubah
dari daging menjadi dipimpin oleh roh. Daging kita tidak bisa dilawan dengan hanya berbuat baik saja. Tapi dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Dan pada waktu kita mematikan perbuatan daging kita, inilah titik atau poin di mana kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak anak di kerajaan Allah? Iya. Ada banyak orang Kristen yang ada banyak believers? Ya. Ada banyak members gereja? Ya. Tetapi tidak banyak orang yang lulus sebagai disciple, yang membuat mereka naik level menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. 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 Katakan bersama saya, berkenan. Berkenan. Saudara, daripada kita berlomba-lomba menunjukkan kesalehan dalam hati, berbuat baik dalam pengertian bahwa berharap lewat kita berbuat baik, maka kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Berhentilah saudara, karena perbuatan baik itu tidak boleh menjadi syarat untuk jadi lebih baik, tapi perbuatan baik menjadi bukti bahwa saudara baik. Perbuatan baik menjadi bukti bahwa saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sekarang, agar kita berkenan, kita lawan perbuatan daging itu lewat cara, mari kita surrender, kita berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Kadang pada waktu-waktu tertentu, saudara pengen saudara-saudara santai, tapi kalau saudara tergerak, baca Alkitab, bacalah Alkitab, karena saudara akan makin berkenan pada Bapa di sorga. Kadang saudara kepahitan dengan seseorang, tapi oleh karena bimbingan Roh Kudus, saudara mulai berubah dan saudara menyatakan, saya mengampuni orang itu. Kadang oleh karena pergerakan Roh Kudus, saudara yang tadinya, maaf dalam tanda petik, masih agak susah membuka tangan, agak sulit memberi, tapi oleh karena Roh Kudus memimpin saudara, maka roh pelit, roh kikir, roh tamak akan dihancurkan oleh Roh Kudus, dan saudara akan berubah. Dan oleh roh ini, saudara yang dipimpin oleh roh, oleh kuasa Pentakosta, saudara akan makin berkenan. Bukan karena perbuatan baik saudara, tetapi karena saudara jadi baik sejak engkau mematikan perbuatan daging lewat dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus seperti ini saudara-saudara ya. Daripada kita sibuk tengking-tengking ini salah, tengking-tengking ini daging, dok kenapa kok kita ini masih berdusta? Tengking-tengking ini dusta, ini konti, ini tobo, ini lemus, ini aku tengking dalam nama Yesus. Kau lawan dia setiap hari. Pada seperti itu, sekarang mari balik arah. Biar Roh Kudus yang tuntun caranya. Waktu saudara terdorong untuk berdusta, dia pasti akan bicara, jangan berdusta. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Daripada kita berbuat kemudian kita sesali, kita marah, kita lawan dia. Kita tidak bisa menang dengan melawan dia. Karena sudah saya bilang di awal, kita tidak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Dengarkan kalau dia bicara. Amin. Berapa banyak kali saudara Roh Kudus sudah bicara padamu, sudah bicara pada saya, sudah gerakan hatimu, sudah dorong hatimu, sudah ingatkan engkau, sudah kasih tahu. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menang atas daging, tapi dalam rangka berkenan pada Tuhan. Arahnya sudah beda ya. Bukan dalam rangka kita menang, karena daging akan membuat kita menyesal, daging akan membuat kita hilang sejahtera, daging akan membuat kita galau, perbuatan daging akan membuat kita kacau pikiran. Orang-orang akan sampai pada satu titik, ya karena so basah, terlanjur basah, lebih mandi satu kali. Itu karena perbuatan daging, kekuatan sendiri. Kita so basah, lebih lumpas sekali bacolo menyelam. Ini adalah kekuatan, kemampuan yang saudara coba pakai kekuatanmu, kemampuan sendiri untuk melawan kedagingnya. Aku akan makin masuk ke dalam lumpur hidup. Kalau saudara masuk dalam lumpur hidup, ya lumpur hidup saudara tahu ya. Lumpur hidup kalau saudara masuk ke sana, terjebak ke sana, makin saudara bergerak, makin tenggelam. Makin saudara bergerak, makin saudara akan masuk ke dalam lumpur hidup yang lumpur bisa. Ya, tapi kalau saudara menyerah biar Roh Kudus yang tarik saudara, fokus kepada menjangkau tali pertolongan Roh Kudus, maka saudara akan ditarik ke arah yang berbeda. Haleluya. Amin.
Sekali lagi saudara-saudara, kita akan dituntun oleh Roh Kudus bukan untuk stres melawan dosa, untuk berjuang melawan daging. Karena kita akan kalah dengan kekuatan. Tetapi kita tidak saja dituntun oleh Roh Kudus untuk menang atas daging, tapi lebih supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ada beda saudara-saudara ya. Kalau saudara bisa puasa hari ini, puasa 1 minggu, puasa 40 hari. Pada saat selesai saudara puasa, saudara bilang, puji Tuhan. Jadi yang adalah kebanggaan diri, kepuasan diri. Tapi kalau saudara puasa karena Roh Kudus, selesai itu, maka yang ada adalah saudara mendapatkan perkenanan Tuhan jauh lebih penting dari prestasi agamawi. Perkenanan Tuhan jauh lebih penting daripada capaian-capaian pelayanan. Dan ini yang Roh Kudus sedang kerjakan di gereja kita. Kita tidak kejar capaian-capaian pelayanan saja, karena itu akan menjadi sebuah dampak, bukan sebuah tujuan. Katakan sebuah dampak, bukan tujuan. Karena kalau tujuan kita, mari makin bertumbuh, makin berkenan pada Tuhan, maka capaian pelayanan, kekayaan bangsa-bangsa, kambing domba kedar, onta-onta dari seberang laut, Tuhan akan kirimkan bukan untuk apa? Oleh karena kita to be strong, karena kita telah menjadi orang-orang yang bangkit. Ke arah mana? Ke arah mengejar perkenanan Tuhan. Dengan Roh Kudus, saudara dan saya tidak sibuk lagi mengejar capaian-capaian yang lain, tetapi kita akan sibuk mengejar perkenanan Tuhan yang jauh lebih tinggi nilainya dari capaian prestasi pelayanan apapun. Haleluya. 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 Jadi yang pertama, oleh Roh Kudus tidak ada lagi penghukuman. Yang kedua, oleh Roh Kudus tidak lagi hidup sekedar hidup. Yang ketiga, oleh Roh Kudus hidup kita berkenan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi berjuang melawan dosa, tapi kita capek untuk mengejar perkenanan Tuhan. Oleh Roh Kudus kita mencapainya. Dan pada saat Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara minta apa saja, Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya nomor 4. Saya bergairah, ini nomor 4. Dan nomor 4 ini ikuti kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tanamkan firman di hati kami. Kami percaya firman ini bukan berita, kabar menyenangkan telinga, tapi ini makanan roh kami. Oleh Roh Kudus yang menakutkan. Oleh Roh Kudus kami tidak lagi sekedar hidup biasa. Amen. Dan oleh Roh Kudus hidup kami akan makin berkenan. Dan kalau kami memiliki ketiganya, hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan lebih dahsyat. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan melalui Roh Kudus dalam kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau selalu hidup bersama dengan kami Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Jemaatmu yang akan memberikan korban persembahan, Engkau memberkati. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sementara berikan korban persembahan, kita akan sebuah pujian. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan, pengumumannya khusus buat jemaat Tiberias New Life bahwa biasanya kita melakukan doa terobosan pada hari Rabu dan kegiatan doa puasa pada hari Sabtu. Kami kasih informasi kadangkala hari Rabu tidak ada karena memang ada gangguan sedikit dari kami, dan hari Sabtu. Tapi kami ingatkan untuk hari Sabtu saudara tetap ada doa terobosan di rumah masing-masing. Saudara bisa berkumpul dengan keluarga doa di rumah. Begitu juga dengan doa puasa, tetap dilaksanakan, tidak ditutup. Doa puasa ini kami mohon jemaat dapat melakukannya di rumah masing-masing setiap hari Sabtu. Saudara bisa kumpul dan berdoa. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, ingat kegiatan kita tidak ditutup, tapi di rumah masing-masing. Jika ada pelayanan doa terobosan lewat live streaming, kami akan berikan pengumuman di WA atau di Messenger ya. Untuk hari Rabu kadangkala tertunda hari Kamis atau hari Jumat, nanti kami beri pengumuman atau informasi kalau ada lewat WA. Dan hari Sabtu juga doa puasa, ingat baik-baik tetap jalan ya, tetap diadakan di rumah. Kalau ada ibadah bersama lewat FB, pasti kami berikan pengumuman. Puji Tuhan, ini saja pengumumannya. Tapi hari Minggu tetap kita ibadah jam 10 pagi. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada damai
Saya sebagai gembala menyampaikan bahwa jemaat sekalian, mohon terus jaga kesehatan. Kalau tidak ada hal-hal penting yang mendesak sekali, jangan keluar rumah. Dan saya berdoa supaya saudara punya kebutuhan, Tuhan akan cukupkan dengan cara yang supranatural. Amin. Amin. Bisa saja ada burung gagak, alhamdulillah. Bisa saja ada burung gagak, atau burung raja wali, ataupun burung pombok, bisa mengirim saudara berkat, ya. Karena kami suami istri gembala sidang mengalami support dari gereja dan jemaat ini yang luar biasa. Kami mengalami dukungan dari orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan gerakan, yang mustahil kalau pakai cara manusia, mustahil. Tapi Tuhan gerakan. Tapi saya berharap jemaat, walaupun dalam keadaan kritis sesulit apapun, jangan pernah, maaf, dalam tanda petik, minta-minta, ya. Jangan pernah, karena kita harus praktekkan iman. Amin. Janda di Sarfat janda di Sarfat dan ada janda di zaman Elisa. Itu ada tepung yang tinggal segenggam dengan minyak yang tinggal sedikit, tapi bisa dipakai makan 3 orang 1,5 tahun selesai kelaparan di tanah Samaria, Israel. Dan di zaman janda yang punya minyak sedikit dalam buli-buli di zaman Elisa, oleh karena minyak yang sedikit itu, buli-buli yang puluhan, tempayan yang puluhan bisa diisi oleh buli-buli yang sedikit, dan itu bisa dijual untuk membayar hutang, membayar biaya makan, biaya hidup dari janda di zaman Elisa. Elia sendiri di tepi sungai Kerit ketika kelaparan 3,5 tahun, itu oleh tangan Tuhan menggunakan burung gagak. Sedikit sebelum doa tamat, burung gagak adalah burung yang nakal, yang tidak pernah, saudara, tidak mungkin ada daging di mulutnya kemudian dia tidak telan, ya. Ini diduga, saudara, ini daging yang segar, daging yang ada karena seluruh Israel waktu itu kelaparan, ini daging dari istana Raja Ahab. Karena mungkin di sana yang masih ada daging, yang lain sudah kelaparan. Dari sana mungkin burung gagak ini mengambil makanan pagi, sore, dan roti. Ini mungkin roti Raja Ahab diambil oleh gagak. Bayangkan tiap pagi, diambil oleh burung gagak. Ini burung gagak setiap pagi masuk ke dapurnya Raja Ahab dan dikejar pakai sondok sama koki-koki di kerajaan. Tapi ini burung selalu lolos. Demi apa? Demi memberi makan Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Kalau saudara dan saya kualitasnya hidup kita upgrade seperti orang-orang yang di Alkitab, saudara tidak akan kekurangan. Amen. Bahkan Yesus pernah menyuruh murid-muridnya, pergi kamu memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau tangkap buka mulutnya. Di sana ada koin, ada uang, dan bayarkan pajak baik Allah dan pajak untuk negara. Saya tidak bermaksud saudara pergi ke kolam dan saudara tangkap ikan dan buka mulut ada doi di situ. Tapi saya sedang tunjukkan bahwa orang-orang yang strong dan akurat imannya tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta roti. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jangan gadaikan iman kita oleh karena makan dan minum. Jangan gadaikan iman saudara dan saya hanya karena kita butuh sesuatu. Pertahankan iman, karena orang akan melihat sorga terbuka, the open heaven. Sorga punya pintu terbuka, dan secara supranatural Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. Dan saya saran, kalau saudara punya kuota, alokasikan, simpan untuk saudara bisa ikut ibadah. Kalau ada kesempatan lain saudara bisa buka ini, buka itu. Kali ini simpan kuota saudara untuk saudara bisa ikuti ibadah, karena di situ kita beri makan roh kita. Amin. Dan haleluya. Kalau saudara ada berkat, berilah, menaburlah, karena dengan menabur tidak ada orang bisa menuai tanpa memberi. Ya, tidak ada orang bisa berharap menuai tanpa memberi. Lakukan pada orang-orang di sekitarmu.
ada tetangga yang kesulitan, tetangga yang berkekurangan, praktekkan firman, beri pada mereka. Kita tidak usah tunggu-tunggu diakonia, bantuan dari pihak manapun. Sebab kalau mau datang, tetap dia datang. Kalau dia tidak datang, memang tidak akan datang. Berharaplah pada Tuhan. Amin. Sebab berharap kepada Tuhan yang satu-satunya tempat berharap yang tidak mengecewakan. Kalau mengharap bantuan dari badan ini, badan itu, akhirnya orang sakit badan. Kenapa? Karena kita orang berharap pada manusia, itu akan mengecewakan. Haraplah pada Tuhan. Maka tiba-tiba di pintu rumahmu ada sesuatu yang Tuhan kirim dan aku tidak kenal siapa orangnya. Karena bagi Tuhan dalam kita tak ada yang mesti. Ayo bangkitkan roh saudara. Jangan menjadi mental pengemis, jangan mental susah, jangan mental kerajaan dunia, kehilangan arah, tak berdaya, dan kemudian saudara kehilangan pengharapan. Karena saudara ada hidup di kerajaan Allah, rajanya adalah Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di musim pandemik ini justru anak-anak Allah akan tampil. Mereka akan tampil sebagai pemenang karena kekuatan supranatural dari sorga akan turun memberkati secara ekonomi. Saudara akan bersaksi sesudah ini bahwa di masa-masa ini justru masa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amen. Tuhan nyatakan pada kita. Haleluya. Angkat dua tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Aku berdoa dengan iman buat jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Mereka yang ikut acara ini, Tuhan berkati, sehat-sehat, ekonomi diberkati, keuangan diberkati, dompet diberkati, rekening diberkati. Kami berdoa ada orang-orang seperti burung gagak Tuhan pakai dalam nama Yesus. Mengirim berkat bukan karena kami ini penting, tetapi karena Tuhan dalam kami itu besar. Karena Tuhan dalam kami berjanji, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan Yesus Kristus. Tuhan hiburkan kami di saat-saat seperti ini. Saat-saat inilah kami punya mata terbuka, mengenal siapa Engkau, Allah Yehova Yire, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini dialami orang tua, anak muda, anak-anak kecil. Semua kebutuhan kami bersih semuanya karena Tuhan, bersih semuanya karena Yesus. Dan Roh Kudus kasih damai sejahtera, kasih sukacita, kasih pengharapan. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi cemas, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi rasa gagal, rasa tak berdaya. Pemenang bersama dengan Roh Kudus. Terima berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Satu lagi, jangan lupa pakai masker. Shalom. Salam kerajaan.